Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kembang Setaman bersama saya Widya. Kali ini saya akan mengisahkan beberapa kisah nyata. Tanpa berlama-lama, yuk kita dengarkan ceritanya. Selamat mendengarkan. Sosok menyerupaiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, perkenalkan, namaku Origen. Aku ingin berbagi cerita. Ini kisah nyata waktu aku masih duduk di bangku SMP kelas 2. Tahunnya kalau nggak salah 2006 atau 2007. Langsung aja ke cerita. Sebelum ke cerita, aku mau jelasin dulu. Aku dan kakakku, 2 orang, cewek dan cowok. Kami tinggal bertiga dan orang tua kami di kampung dan kami di kotanya. Rumah yang kami tempati itu, lantai atas ada 4 kamar untuk kos-kosan, dan di bawah 3 kamar. 2 pribadi aku dan kakakku dan cowok, dan 1 untuk kakakku cewek, dan satunya lagi untuk kamar kos. Sorry panjang lebar, lanjut. Pada waktu itu, kakakku cowok lagi tidur di kamar bawah lantai 1, dan aku tidurnya di lantai atas. Aku tidur di teman yang ngekos di kami. Kejadian itu terjadinya waktu subuh sekitar jam 4 kurang. Sosok yang menyerupai aku masih ke dalam kamar kakakku, masuk ke dalam kamar kakakku dan mengambil HP yang di atas meja. Kemudian sosok itu membangunkan kakakku dan memberikan HP-nya ke kakakku. Terus percakapan kakakku dan sosok tersebut mulai. Kenapa sih kamu bangunin aku kalau cuma memberikan aku HP? Gak apa-apa. Soalnya tadi aku dengar HP-nya bunyi. Jadi aku ambil, terus berikan ke kamu. Kok ini HP-nya nggak ada SMS atau telepon kok? Kemudian kakakku heran dan bertanya ke sosok yang menyerupai aku itu. Kamu masuk dari mana? Pintu kan aku kunci sebelum aku tidur tadi. Iya, kamu kuncinya cuma sekali, ya jelas aku bisa masuk. Hah? Kakak terdiam dan bingung, akan tetapi belum juga sadar. Tiba-tiba sosok itu keluar kamar lewat pintu kamar, dan pintu tengah juga berbunyi seperti ada yang buka. Soalnya rumah depan lagi dalam perbaikan untuk tambah kamar. Makanya ruang yang di tengah dibuatkan pintu untuk sementara. Pas kakakku mau bangun ngecek kamar, tiba-tiba badannya berat seperti ditindih dari belakang. Jadi gak bisa bangun sekitar 3 menitan kurang. Setelah kakakku bisa bangun, langsung dia mengecek pintu kamar. Ternyata pintu kamar terkunci dari dalam, dan ngecek pintu tengah. Pintu tengah juga masih terkunci rapat. Dari itu, kakakku bingung dan diikuti perasaan takut. Pas pagi hari, aku sudah bangun sekitar jam 7. Aku turun ke lantai 1 menuju ke kamar yang ditempati kakakku buat tidur tadi untuk cuci muka. Kebetulan di kamar itu ada kamar mandinya. Aku langsung masuk ke kamar mandi. Tiba-tiba aku merasa kepalaku besar. Pintu yang awal aku tutup, aku buka lagi. Mitos di sana, jika kepala merasa besar, itu ada di samping kita dan sosok itu berbadan besar dan hitam. Setelah aku keluar dari kamar mandi, aku berbaring di atas kasur, karena waktu itu aku sekolahnya siang. Gak lama percakapan aku dan kakakku dimulai. Kamu tadi masuk ke kamar aku ya? Enggak, aku baru saja bangun dan langsung ke sini. Emang kenapa? Tadi subuh kamu masuk ke kamar terus memberikan aku HP di atas meja. Kalau itu bukan kamu, lantas siapa? Dari pertanyaan kakakku itu, tiba-tiba saja suara pintu kamar mandi berbunyi. Bum. Bunyinya 1 kali, dan bunyinya itu seperti dipukul. Awalnya aku
kakakku biasa saja. Tiba-tiba pintu kamar mandi bunyi lagi, tapi ini 2 kali bunyi. Sontak aku dan kakakku kaget dan saling lihat. Langsung kami lari keluar kamar. Jam sekolah sudah semakin dekat. Aku masuk ke kamar tadi itu, mengambil baju seragamku, dan aku mandi di kamar mandi luar. Setelah sudah selesai mandi dan berpakaian, aku masuk lagi ke kamar sambil pintu kamarnya dibuka lebar-lebar untuk menyiapkan buku dan langsung bercermin. Setelah buku sudah siap dan aku lanjut bercermin, aku lagi asik pencerminan dan menata rambut ala zaman-zaman modern. Sumpah, tiba-tiba pintu lemari yang kecil tepat di bawah cermin terbuka dengan sendirinya. Seperti ada yang menendang dari dalam dengan kencang dan mengenai lututku. Sontak, aku kaget dan sambil menahan sakit akibat lututku kena pintu lemari. Sekian, itu saja ceritaku. Sebenarnya masih ada cerita lanjutannya di malam harinya. Tapi nanti aku tulis lagi ya. Bye. Kakakku melihat hantu waktu kecil. Setelah dewasa, saya baru sadar apa yang dia lihat. Saat itu, umur saya 7 tahun, sedangkan kakak saya 10 tahun. Saat itu sudah malam, dan ibu menyuruh kami untuk tidur. Ayah waktu itu sedang tidak ada di rumah, dikarenakan pekerjaannya di bidang konstruksi di luar rumah. Di rumah sering hanya kami bertiga selama berminggu-minggu. Nah, mau tidur, kakak saya pergi ke kamar kecil. Saya mau pipis dulu. Beberapa malam ini saya nggak berani ke kamar kecil gara-gara terus melihat ada orang berpakaian belang di ujung koridor itu. Sebelum lebih jauh, saya perlu jelaskan kalau kakakku dan ibuku ini adalah tipe orang yang suka pergi ke kamar kecil di tengah malam. Saya tahu, karena saya tipe orang yang gampang terbangun dari tidur. Ditambah, mereka biasanya selalu flush dengan pintu terbuka. Ibuku tidak merespon apa yang dibilang kakak. Saya nggak tahu ibuku mengabaikan kakak karena mengira kakak mencoba-coba menakut-nakuti aku. Dan karena ibu sudah terlalu lelah, sehingga tidak menanggapinya. Tetapi yang jelas, saya sangat takut. Gara-gara takut melihat ada penampakan di jendela pada tengah malamlah yang membuat saya selalu berlari dari tangga ke kamar saat malam hari. Sebagai info, kamar kami semua ada di lantai 2. Ketika naik tangga, kamar orang tua kami ada di sebelah kanan, sedangkan kamar kakak dan kamar saya ada di sisi kiri. Kamar saya dan kakak saling berhadapan. Bertahun-tahun kemudian, ketika saya berumur 18 tahun, saya dan ibu mengobrol di dalam mobil. Waktu itu, kami sedang ngobrol tentang anjing yang sempat dipelihara kami bernama Max waktu saya masih kecil. Topik kami seputar kebiasaan Max yang suka menggigit sepatuku. Terus, ibuku tiba-tiba nyeletuk. Kamu ingat gak saat saya buka pintu untuk polisi, terus Max langsung lari masuk ke dapur rumah dan merobek makanan anjing? Itu benar-benar membuat saya shock. Rumah kita pernah kedatangan polisi. Selama ini, setahu saya, kami tidak pernah sekalipun memanggil polisi. Pada saat bertanya, ibu pun sama terkejutnya. Lalu dia pun teringat. Oh iya, waktu itu kamu masih kecil, jadi saya tidak cerita ke kamu. Jadi satu malam saya terbangun karena mendengar ada suara di luar jendela kamar. Ternyata ada seorang pria yang sedang menatap kamar saya. Ibu cerita, dia langsung buru-buru menyalakan lampu dan mengambil pistol milik ayah. Ia tidak mengingat secara terperinci. Tetapi ketika polisi muncul, saya memberikan ciri-ciri orang yang misterius itu. Seorang pria jangkung tinggi, mengenakan pakaian bergaris-garis, celana jeans, dan rambut hitam pendek. Kurang lebih seperti itu. Polisi mengatakan deskripsi itu cocok dengan salah satu narapidana yang kabur dari penjara di sekitaran itu. Ternyata dia seorang pembunuh. Setelah mendengar cerita itu, saya mulai teringat dengan yang dibilang kakak bertahun-tahun lalu. Waktu itu, kakakku tanpa disadari sudah memergoki seorang pembunuh yang telah keluyuran di sekitar rumah kami selama beberapa malam. Dan cerita pun bersambung.